Saudaraku, saya percaya kita semua dalam suasana sukacita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan kita di pagi hari ini saya ambil dalam Yeremia 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku." Haleluya. Saudaraku, firman melalui Nabi Yeremia ini kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini menceritakan di sini dikatakan bahwa Bapa kita atau Tuhan kita menyampaikan keinginannya dan tentunya harapan kerinduannya atau rencana Tuhan buat bangsa Israel. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menginginkan bangsa Israel sebagai anaknya, artinya supaya bangsa Israel sadar bahwa mereka ini adalah anak pilihan Tuhan. Di sini dikatakan mereka ini adalah, katakanlah sebagai posisi dari anak-anak Tuhan, saudaraku. Dan saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang Tuhan ingin memberikan kepada bangsa Israel, di sini dikatakan bahwa suatu negeri yang indah dan pusaka yang permai itu Tuhan ingin supaya bangsa Israel itu memiliki suatu negeri yang sangat-sangat indah. Tentu kalau kita bicara sangat indah itu adalah subur, makmur dan sebagainya, saudaraku. Pokoknya intinya suatu negeri yang terbaik. Ibarat kita sebagai orang tua memberikan anaknya yang terbaik, saudaraku. Nah, ibarat kita dengan Bapa kita juga. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan demikian juga kalau di atas kita bicara tentang bagaimana Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel. Dia akan memberikan tanah pusakanya untuk bangsa Israel. Nah, seperti kita saat ini, di mana Tuhan menginginkan supaya kita seperti bangsa Israel, supaya bangsa istilahnya kita ini adalah bangsa Israel zaman sekarang ini. Tuhan mengingatkan waktu dulu bangsa Israel itu tidak mengenal Tuhan, dan tentu atas nama Nabi Yeremia Tuhan menyampaikan kepada Nabi Yeremia supaya sampaikan ke bangsa Israel. Nah, di zaman ini kita ini adalah bangsa Israel. Jadi yang Tuhan inginkan supaya saat ini kalau saudara dan saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, di sini dikatakan bahwa kiranya saudara dan saya mau mengenal Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, saudaraku. Nah, seperti juga bangsa Israel, demikian juga saudaraku. Kalau kita baca dari atas sini, Tuhan kerinduan Tuhan bagaimana kepada bangsa Israel. Dan saat ini Tuhan juga sangat rindu kepada saudara dan saya. Dia merindukan apa yang terjadi di bangsa Israel juga terjadi buat kita. Di sini dikatakan bangsa Israel seperti ibarat kita dan Tuhan saat ini, saudaraku. Jadi sini dikatakan, coba kita baca di dalam Yeremia 3 ayat 20. "Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel," demikianlah firman Tuhan. Bicara tentang rumah tangga. Bagaimana suami istri tidak setia, saudaraku. Ini bicara tentang umat Israel. Bagaimana mereka tidak setia kepada Tuhan, saudaraku. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan menginginkan supaya dikatakan dalam firman, supaya mereka setia kepadaku. Bangsa Israel seorang ini berlaku bagi istri dan suami, ya, dimana yang tidak taat, dimana istri yang tidak taat kepada suami, istri yang tidak taat kepada suami yang tidak taat kepada istri. Ini bicara tentang bangsa Israel. Jadi Tuhan menginginkan supaya hai istri-istri
taatlah kepada suami. Nah, bicara juga dengan kita, hai umat Allah, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, bangsa Israel di zaman saat itu, bangsa Israel memilih melakukan hal yang tidak benar dan melupakan Tuhan, saudaraku. Mereka melakukan penyembahan berhala, tentunya setiap penyembahan berhala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Yeremia 3 ayat 21. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Nah, disinilah mereka meninggalkan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, oleh sebab itu, melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, waktu saat zaman dahulu bangsa Israel melakukan hal yang tidak benar, dan Tuhan menginginkan supaya mereka bertobat. Nah, kita ini adalah bangsa Israel, dan pagi hari ini melalui firman Tuhan ini, Tuhan sedang mengingatkan kepada saudara dan saya supaya saat ini saudara yang berlaku tidak setia kepada Tuhan, jangan memilih jalan yang sesat dan jangan melupakan Tuhan. Saudara, ini pesan Yeremia kepada umat Israel, dan ini pesan dari Tuhan. Nah, begitu juga Tuhan berpesan mengingatkan kepada saudara dan saya saat ini supaya bertobat dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, agar supaya ketika kita melakukan hal yang benar, saudara-saudara, saya tidak tahu persoalan kalian, persoalan saudara dan saya ada apa, dan saya tidak tahu masalah, pergumulan, keinginan saudara, tapi Tuhan berkata pada pagi hari ini, ketika kita setia melakukan hal-hal yang benar, ketika saudara taat kepada Tuhan, maka janji Tuhan kepada orang yang setia ialah Yeremia 3 ayat 22. Kembalilah, Tuhan mengajak, kembalilah. Hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah yang kami. Luar biasa. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ketika kita sudah melakukan hal yang tidak benar, Tuhan masih memanggil saudara, kembalilah. Coba renungkan bagaimana kasih Bapa memanggil saudara, kembalilah nak. Apapun yang kamu lakukan, saya akan mengampuni. Mari nak, kita bertobat, karena hidup ini adalah hanya untuk sementara, saudara. Ini bicara ketika Tuhan mengatakan, saat kita melakukan murtad di hadapan masa lalu, saat ini Tuhan berkata bahwa kembalilah. Tuhan supaya tahun ini atau saat ini Tuhan menginginkan kita supaya Tuhan bertobat, dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita, artinya saudara, Tuhan yang dapat menyembuhkan secara total, baik hati kita, jiwa kita, menerima, mengalami, mungkin ada yang sakit, oh rabaya taka, rabaya sanda, Tuhan menginginkan saat ini, bagi yang sakit akan disembuhkan ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, karena pagi hari ini jelas dikatakan dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya dalam Yeremia 3:23 dikatakan, sesungguhnya bukit-bukitmu adalah tipu daya, ini keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita akan diselamatkan. Jadi hanya Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita setia, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Artinya saudara, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membebaskan, melepaskan, menyelamatkan kita dari segala ikatan dosa. Dari mungkin ada segala ikatan-ikatan dosa yang selalu saudara dan saya lakukan sebelumnya. Tapi firman Tuhan, janji firman Tuhan kepada orang yang setia adalah bertobat dan kembali ke jalan yang benar, bahwa dia katakan dia akan menolong kita. Yang penting hati kita mau. Dia akan membebaskan kita dari setiap kutuk nenek moyang kita. Dia akan menyembuhkan kita dari setiap penyakit kita. Dia akan di sini katakan setiap bermasalah, kemiskinan, masalah kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Jadi luar biasa. Dan selanjutnya dalam Yeremia 4:2 dikatakan, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia dan bermegah dalam dia. Artinya Tuhan akan membuat kehidupan saudara dan saya menjadi berkat bagi semua
semua orang yang ada di sekitar kita. Tentu bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan bagi bangsa-bangsa juga Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Saudara, artinya saudara sudah ketika saudara dan saya benar-benar mau menyatakan firman Tuhan dengan benar, tentunya taat, setia, berkomitmen benar-benar kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan, dalam kebenaran melalui firman Tuhan, maka Tuhan katakan, maka Dia akan memberkati saudara dan saya di seluruh, memberkati saudara dalam Tuhan. Dan di sini katakan Tuhan akan berkati buat saudara dan saya di mana engkau berada, tentunya di bangsa-bangsa dan sekitarnya, saudaraku. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan akan bermegah kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya tetap setia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, saudaraku. Luar biasa. Demikian dengan kita sebagai, tentunya kalau kita baca, kita ini adalah bangsa Israel rohani saat ini ya. Jadi jika saudara dan saya berkomitmen kepada Tuhan, mau melakukan kebenaran akan firman Tuhan, maka di sini dikatakan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Coba kita renungkan sejenak bagaimana Tuhan rindu saya, saudara, untuk datang kepadanya. Dia tidak rindu, saudara, bawalah uangmu, bawalah segala kekayaanmu kepadaku, karena itu semua dari Tuhan. Tapi yang satu ini yang Tuhan sangat rindu. Tuhan rindu saudara dan saya mengenal Dia, mengenal hati Tuhan. Ketika kita mengenal hati Tuhan, kita mengenal hati Tuhan, kasih Tuhan, maka saudaraku, tentu kita akan setia, tentu kita akan taat melakukan dengan kebenaran dengan firman Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita kembali mengenal Tuhan dan ketika kita bertobat, saudaraku, maka Tuhan akan pulihkan saudara dan saya. Tuhan akan sembuhkan dari segala penyakit. Tuhan akan selamatkan dari setiap kutuk, dari setiap dosa, dan Dia akan bebaskan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini jelas dikatakan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita perkatakan, karena kuasa perkataan luar biasa, kita deklarasikan setiap kita, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita selalu perkatakan, kita selalu bersyukur, katakan bahwa Tuhan sangat, karena di atas kita bisa baca, Tuhan sangat rindu ketika kita mau mengenal pribadinya, ketika mau melakukan kebenaran akan firman. Oleh sebab itu kita berkatakan tentunya, terima kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan Yesus, kesehatan sudah sembuh. Di sini dikatakan oleh anugerah Tuhan Yesus, Bapak akan peduli bagi saya. Bapak akan memberikan berkat yang luar biasa tentunya dalam setiap aspek kehidupan, berkat jasmani dan rohani. Dan Tuhan akan sembuhkan. Pokoknya perkatakan, deklarasikan setiap apa yang kita syukuri yang Tuhan sudah berikan. Karena kita ini adalah anak raja, saudaraku. Bangsa Israel itu masalah, dan kita ini adalah anak-anak raja pilihan Tuhan. Jadi tetap kita perkatakan bahwa karena kita ini tetap kita bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan bahwa intinya dahulu waktu bangsa Israel melakukan hal tidak benar kepada Tuhan, Tuhan kirimkan Yeremia untuk memberikan Nabi Yeremia untuk bersuara kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Karena Tuhan rindu mereka mendapat janji-janji Tuhan yang luar biasa, asalkan mereka melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saat ini mari saudara, melalui firman Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah saat ini saudara dan saya kita perkatakan, kita mau dari
hati yang paling dalam kita berkata bahwa saya akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya akan meninggalkan perbuatan lama saya dan dan saya akan kembali ke jalan yang benar. Dan supaya kita mendapat kesembuhan dari Tuhan, kita mendapat keselamatan yang daripada Tuhan, dan membuat kita berkat bagi orang-orang di sekitar kita, tentunya bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan kita di pagi hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, bertobatlah. Kalau saudara dan saya masih melakukan hal yang benar atau pernah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan seperti bangsa Israel waktu itu, firman Tuhan berkata pagi ini, bertobatlah. Tuhan akan merangkul kita. Dia akan mengampuni kita dosa kita asal kita mau. Karena ketika kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka saudara dan saya mengalami kemenangan, janji-janji Tuhan akan kita terima.